mata pelajaran sosiologi. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua untuk selalu mematuhi aturan-aturan kesehatan dalam masa pandemi ini, dalam masa krisis ini. Semoga krisis ini segera selesai dan kita bisa bertemu lagi di dalam kelas. Ya, sebelum kita memulai pada pelajaran hari ini, ada baiknya kita mengetahui materi apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah pembagian kelompok menurut Robert Bersted dan macam-macam karakteristik kelompok sosial menurut Saudara Sukanto. Nah, setelah melihat video yang telah ditampilkan tadi, apa yang teman-teman semua pikirkan dan pendapat teman-teman mengenai kelompok kerumunan yang ada dan sedang melakukan CFD di sebuah jalan di Jakarta. Silahkan teman-teman sekalian simak mengenai penjelasan-penjelasan yang akan saya sampaikan di video ini mengenai materi tentang kelompok sosial yang mungkin teman-teman akan butuhkan pada saat pembelajaran nanti. Ya, masuk kepada materi yang pertama, yaitu mengenai pembagian kelompok menurut Robert Bersted. Dalam pembagian kelompok menurut Robert, yaitu dia mengklasifikasikan kelompok berdasarkan ada tidaknya yang pertama itu organisasi, yang kedua ada hubungan sosial di antara anggota yang di dalam organisasi tersebut, dan yang ketiga adalah kesadaran jenis. Berdasarkan ketiga kriteria tersebut, Robert kemudian mengkelompokkan menjadi 4 jenis kelompok. Yang pertama adalah kelompok statistik, yang kedua adalah kelompok kemasyarakatan, yang ketiga adalah kelompok sosial, dan yang terakhir adalah kelompok asosiasi. Kelompok asosiasi dalam menurut Robert kali ini menerangkan bahwa kelompok asosiasi ini memiliki dua kriteria yang utama, yaitu yang pertama adalah kelompok asosiasi ini memiliki kesadaran jenis. Maksudnya kesadaran jenisnya adalah dalam sebagai anggota kelompok asosiasi, mereka dapat dipastikan memiliki kepentingan pribadi dan kepentingan bersama yang diantara anggota kelompok tersebut. Di samping yang saya sampaikan tadi, para anggota kelompok asosiasi ini juga memiliki hubungan sosial di mana di dalamnya terdapat kontak antar anggota dan komunikasi secara langsung maupun secara tidak langsung antar anggota. Selanjutnya, dalam keberjalanannya kelompok asosiasi ini dapat
dijumpai adanya ikatan organisasi formal di antara anggotanya. Apabila kita aplikasikan kelompok asosiasi ini di dalam masyarakat, tentu saja kita dapat menemui banyak contohnya. Karena kita juga barangkali, kalian semua, mungkin saya juga ada di dalam anggota asosiasi tersebut. Contoh yang pertama yang paling bisa kita lihat dan bisa paling kita rasakan adalah kelompok asosiasi ini dalam bentuk sebuah negara. Negara Indonesia ini adalah bentuk dari kelompok asosiasi yang sangat besar dan mungkin paling kompleks. Selanjutnya, dalam lingkup yang lebih kecil, sesuatu yang bisa kita temui dalam kehidupan sekolah adalah kelompok asosiasi. Di dalamnya ada mungkin organisasi siswa intrasekolah, atau mungkin ada pramuka, dan juga banyak hal yang lainnya. Selanjutnya, setelah kelompok asosiasi, di sini ada yang bernama dengan kelompok sosial. Kelompok sosial ini merupakan kelompok yang mungkin bisa dikatakan juga sama-sama memiliki hubungan, juga memiliki kesadaran jenis, juga mungkin berhubungan satu antara yang lain, namun tidak terikat dalam satu organisasi seperti adanya kelompok asosiasi yang telah saya sampaikan tadi. Mungkin yang termasuk dalam kelompok sosial ini ada mungkin yang bisa kita temui dalam sehari-hari lah, katakanlah kelompok teman, mungkin ada kerabat juga, dan banyak sebagainya. Masuk pada materi kedua, yaitu tentang macam-macam karakteristik publik menurut sudut pandang Suryono Sukanto. Kali ini Suryono Sukanto mengatakan bahwa kelompok sosial sebagai kesatuan manusia yang hidup bersama, sehingga ada hubungan sosial yang terjadi antara dirinya dengan manusia yang lainnya. Dapat disimpulkan dalam kelompok sosial ini menurut Suryono Sukanto dikatakan sebagai kumpulan dari individu. Secara implisit, kumpulan dari individu ini kita terjemahkan sebagai pertemuan antara dua individu atau lebih, di mana mereka memiliki ikatan kebersamaan yang baik dari karakteristiknya dan tujuan mereka berada di dalam sebuah kelompok. Perlu saya garis bawahi pada untuk catatan saja, pada kelompok ini tidak semua kumpulan individu bisa kita masukkan sebagai kategori kelompok. Kenapa demikian? Karena terdapat ciri tertentu yang harus kumpulan individu capai untuk mencapai sebuah syarat agar mereka dapat dikatakan sebagai sebuah kelompok. Pada penyampaian materi kali ini, saya akan membahas bersama kalian mengenai salah satu kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat. Dalam kasus ini adalah apa yang kita namakan dengan publik. Publik termasuk pada kelompok sosial tidak teratur dan tidak terorganisir, karena terbentuknya publik itu sendiri dikarenakan pada hanya berdasarkan kepentingan bersama. Jadi orang-orang yang memiliki kepentingan sama dalam suatu tempat, namun dia tidak ada yang berorganisir secara khusus, itu dinamakan sebagai publik. Contoh adanya publik di sini adalah orang yang ada di dalam sebuah kereta. Mungkin kereta antar kota itu kan menciptakan kerumunan yang mungkin besar, tapi dalam jangka waktu yang cukup singkat saja. Namun karena di situ orang-orangnya itu memiliki kepentingan yang sama dan tidak ada orang yang organisir dia untuk berada di situ, maka kelompok yang ada, orang yang ada di dalam kereta disebut sebagai publik. Publik sendiri merupakan kelompok pribadi yang interaksinya ini berlangsung melalui perantara atau tidak langsung secara interaksinya. Selain itu, di dalam publik itu terdapat sebuah permasalahan yang memiliki kontroversial, di mana permasalahan tersebut berpotensi untuk menimbulkan sebuah polemik, mungkin perbedaan pendapat, atau mungkin terdapat pro dan kontra di dalam publik itu sendiri. Sebagai contoh lagi, publik yang di dalamnya itu terdapat sebuah masalah dan menimbulkan
dan berpotensi menimbulkan kontroversi adalah pemirsa televisi. Terus yang kedua itu adalah pendengar radio mungkin dan pembaca surat kabar. Setelah penyampaian contoh yang saya sampaikan, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya publik ini merupakan forum atau tempat diskusi sosial yang sangat besar sebenarnya. Namun karena interaksi yang ada di dalamnya itu tidak bisa terjadi secara langsung, maka sifat-sifat dan interaksi yang ada di dalam sebuah publik ini terjadi adanya mungkin terjadi tenggang. Sekian penyampaian materi dari saya. Semoga materi mengenai pembagian kelompok dan macam-macam karakteristik publik ini dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Tetap berada di rumah. Semoga wabah pandemi ini segera selesai dan kita dapat bertemu lagi di dalam kelas. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.